Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwa Daeng Malangi dengan NIM 8114231163 kelas B, jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat video pemberdayaan mengenai salah satu penyakit, yaitu leptospirosis. Mata kuliah Dasar Promosi Kesehatan, dosen pengampu Dr. Irwan, SKM MKes. Apa sih itu leptospirosis? Mari kita jelaskan. Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Beberapa hewan yang tergolong sebagai perantara penyebaran leptospirosis adalah tikus, sapi, anjing, dan babi. Gejala pada leptospirosis mirip dengan gejala penyakit flu, tetapi lebih berat serta disertai dengan bengkak di kaki dan tangan serta kulit menjadi kuning. Jika tidak diobati dengan tepat, leptospirosis dapat menyebabkan kerusakan organ dalam, bahkan sampai mengancam nyawa. Sementara itu, penularan bakteri Leptospira ke manusia dapat terjadi akibat hal-hal berikut, seperti yang pertama, kontak langsung antara kulit dengan urin hewan pembawa bakteri. Yang kedua, kontak langsung antara kulit dengan air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Yang ketiga, konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri. Bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet maupun luka besar seperti luka robek. Bakteri ini juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan. Leptospirosis bisa menular antar manusia melalui ASI atau hubungan seksual, tetapi kasus ini sangat jarang terjadi. Penyebab leptospirosis. Leptospirosis disebabkan oleh bakteri Leptospira interrogans yang hidup selama beberapa tahun di ginjal-ginjal. Beberapa hewan yang dapat menyebarkan bakteri Leptospira adalah anjing, babi, kuda, sapi, dan tikus. Bakteri Leptospira sewaktu-waktu dapat keluar bersama urin sehingga mengontaminasi air dan tanah. Di air dan tanah, bakteri ini dapat bertahan selama beberapa bulan atau tahun. Faktor resiko leptospirosis. Leptospirosis banyak ditemui di negara tropis dan subtropis seperti Indonesia. Hal ini karena iklim yang panas dan lembab bisa membuat bakteri Leptospira bertahan hidup lebih lama. Leptospirosis juga lebih sering terjadi pada orang dengan kondisi berikut, seperti yang pertama, menghabiskan sebagian besar waktunya di luar ruangan, seperti pekerja tambang, petani, atau nelayan. Yang kedua, sering berinteraksi dengan hewan seperti peternak, dokter hewan, atau pemilik hewan peliharaan. Yang ketiga, memiliki pekerjaan yang terkait dengan saluran pembuangan atau salokan. Yang keempat, tinggal di daerah rawan banjir. Yang kelima, sering melakukan olahraga atau rekreasi air di alam bebas. Gejala leptospirosis. Pada beberapa kasus, gejala leptospirosis tidak muncul sama sekali. Namun, pada kebanyakan penderita gejala penyakit ini bisa muncul 1-2 minggu setelah terpapar bakteri Leptospira. Gejala leptospirosis sangat bervariasi pada setiap penderita dan awalnya sering kali dianggap sebagai gejala penyakit lain seperti flu atau demam berdarah. Tanda dan gejala awal yang muncul pada penderita leptospirosis antara lain: yang pertama, demam tinggi dan menggigil. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, mual muntah dan tidak nafsu makan. Yang keempat, diare. Yang kelima, mata merah. Yang keenam, nyeri otot, terutama pada betis dan punggung bawah. Yang ketujuh, sakit perut. Yang kedelapan, bintik-bintik merah di kulit yang tidak hilang saat ditekan. Keluhan di atas biasanya pulih dalam waktu 1 minggu. Namun, pada sebagian kasus penderita dapat mengalami penyakit leptospirosis tahap 2 yang disebut dengan penyakit Weil. Penyakit ini terjadi akibat perdagangan yang disebabkan oleh infeksi. Penyakit Weil dapat berkembang 1-3 hari setelah gejala leptospirosis muncul. Keluhan yang timbul bervariasi tergantung pada organ yang terinfeksi. Gejala dan tanda pada penyakit Weil antara lain yaitu yang pertama,
demam. Yang kedua, penyakit kuning. Yang ketiga, sulit buang air kecil. Yang keempat, bengkak di tangan dan kaki. Yang kelima, perdarahan seperti mimisan atau batuk berdarah. Yang keenam, nyeri dada. Yang ketujuh, sesak nafas. Yang kedelapan, jantung berdebar-debar. Yang kesembilan, lemas dan keringat dingin. Yang kesepuluh, sakit kepala dan leher kaku. Diagnosis leptospirosis. Untuk mendiagnosis leptospirosis, dokter akan menanyakan gejala dan riwayat penyakit pasien. Dokter juga akan bertanya mengenai riwayat perjalanan, kondisi tempat tinggal, dan aktivitas yang dilakukan pasien selama 14 hari ke belakang. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh dan beberapa penunjang untuk memastikan diagnosis dan mengetahui tingkat keparahan leptospirosis. Tes penunjang tersebut antara lain yaitu yang pertama, tes darah untuk memeriksa fungsi hati, fungsi ginjal, dan kadar sel darah putih sebagai penanda infeksi. Yang kedua, tes enzim glycan immunosorbent ASI ELISA atau rapid test untuk mendeteksi antibodi di dalam tubuh. Yang ketiga, polymerase chain reaction untuk mendeteksi keberadaan bakteri di dalam tubuh. Yang keempat, tes aglutinasi mikroskopik untuk memastikan keberadaan antibodi yang secara spesifik terkait dengan bakteri Leptospira. Yang kelima, pemindaian dengan CT scan atau USG untuk melihat kondisi organ yang mungkin terkena dampak perdagangan akibat infeksi leptospirosis. Yang keenam, kultur darah dan urin untuk memastikan keberadaan bakteri Leptospira di dalam darah dan urin. Pengobatan leptospirosis. Leptospirosis yang ringan umumnya tidak memerlukan penanganan khusus, bahkan bisa sembuh dengan sendirinya dalam 7 hari. Pada kondisi yang berat, pengobatan ditujukan untuk meredakan gejala dan mencegah komplikasi. Beberapa obat yang akan diberikan adalah obat antibiotik seperti pensilin, amoxicillin, ampicillin, doxycycline, atau azithromycin, obat penurun demam dan nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Komplikasi leptospirosis. Leptospirosis yang tidak diobati dengan baik dapat mengakibatkan penyakit Weil. Komplikasi yang bisa terjadi akibat penyakit Weil antara lain: yang pertama, gagal ginjal akut; yang kedua, penurunan jumlah trombosit; yang ketiga, perdarahan saluran cerna; yang keempat, perdarahan paru-paru; yang kelima, gagal hati; yang keenam, penyakit Kawasaki; yang ketujuh, kerusakan otot; yang kedelapan, radang mata yang parah; yang kesembilan, penggumpalan darah yang tersebar di seluruh tubuh; yang kesepuluh, gagal napas; yang kesebelas, infeksi menyebar ke aliran darah; yang ke-13, gagal jantung; yang ke-14, keguguran pada ibu hamil. Pencegahan leptospirosis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko penyebaran infeksi leptospirosis, yaitu yang pertama, mengenakan pakaian pelindung, sarung tangan, sepatu bot, dan pelindung mata saat bekerja di area yang berisiko menularkan bakteri Leptospira. Yang kedua, tidak berendam atau berenang di air danau, sungai, atau kubangan. Yang ketiga, mengonsumsi air minum yang sudah terjamin kebersihannya. Yang keempat, mencuci tangan setiap sebelum makan dan setelah kontak dengan hewan. Yang kelima, mencuci buah dan sayuran dengan air bersih sebelum mengolahnya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan lingkungan rumah bebas dari tikus. Yang ketujuh, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan dan ternak. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.